Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga baik dan juga sehat selalu ya. Teman-teman mudah-mudahan juga selalu bahagia, diberikan rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakal mengangkat satu tema dengan judul Apakah Dia Masih Ada Cinta? Apakah Dia Masih Ada Cinta? Dan ini spesial buat hubungan yang on-off ya, yang putus nyambung, hubungan yang kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang dia nge-ghosting, menghilang, dan sebagainya. Kenapa saya ngangkat tema ini? Karena saya terinspirasi dengan banyaknya kasus dan kejadian. Banyak teman-teman yang sharing dan juga konsultasi ke saya dengan cerita-cerita atau dengan masalah-masalah yang seperti ini. Nah, itu dia. Kenapa kemudian saya kepengen ngangkat tema ini, karena memang ada dorongan-dorongan dari apa yang banyak terjadi di sekitar kita. Oke, di sini saya bakal membuka beberapa kartu nanti, teman-teman. Dan saya akan membantu kamu untuk melihat sebabnya kenapa sih dia menghilang, kenapa dia melakukan itu. Sebenarnya dia tuh masih cinta apa enggak, dia masih peduli dan sayang atau tidak. Kita bakal melihat secara lebih detail, kita bakal melihat lebih dalam lagi, teman-teman. Kita bakal melakukan deep reading pada kesempatan kali ini, dan ini untuk all zodiak ya. Jadi buat semua orang tanpa kecuali ya. Jadi apalagi buat kamu yang khususnya yang lagi ngalamin masalah-masalah seperti yang tadi saya bilang, on-off hubungan, relationship-nya lagi nggak jelas, dan sekarang lagi nggak ada kabar, dan sebagainya. Atau mungkin lagi bareng-bareng, tapi kemarin sempat mengalami beberapa kali yang namanya on-off. Oke, kita bakal melihat seperti apa, penyebabnya apa. Terus kemudian, nanti saya juga kepengen memberikan semacam arahan. Tergantung nanti keluar kartunya seperti apa. Dan di situ saya akan mencoba memberikan semacam pencerahan, sekaligus mungkin ya advice ya, saran-saran buat teman-teman bagaimana caranya mensikapi, dan kemudian apa yang harus dilakukan buat kedepannya, hubungan ini mau bagaimana, dibawa kemana, dan sebagainya ya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membantu kamu untuk membuat sebuah ketegasan dan juga keputusan. Oke, kita bakal lihat. Teman-teman, ini bersifat general ya. Oke, saya tidak terpaku pada apakah ini resonate atau tidak ya teman-teman, karena saya yakin sekali bahwa kamu di sini pasti akan mendapatkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat gitu ya. Terutama ketika kamu lagi ngalamin keadaan-keadaan ini, pasti kamu akan sangat membutuhkan gambaran-gambarannya seperti apa. Oke, jadi ini kayaknya tidak ada resonate atau tidak resonate-nya. Yang jelas ini general reading ya teman-teman. Satu, yang kedua, energi bisa kebolak-balik atau vice versa. Kemudian ini bersifat timeless, jadi kapanpun berlaku. Untuk kamu tonton atau kamu nonton kapanpun tetap masih berlaku karena tidak ada batasan waktu. Dan teman-teman yang pengen melakukan personal reading, silahkan aja kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera di pojok kiri atas atau di deskripsi. Klik linknya aja, kamu nanti bisa terhubung dengan saya dan bisa melakukan personal reading, self healing maupun spiritual coaching juga. Jadi silahkan ya, ada masalah apa silahkan dikonsultasikan, nanti bakal saya bantu untuk dibaca lebih dalam lagi. Barangkali kamu lagi punya masalah dan kepengen tahu bagaimana sih sebenarnya perasaan pasangan kamu itu, setia apa enggak, jujur apa enggak, sayang apa enggak, dan sebagainya. Oke, semua apapun masalahnya silahkan disampaikan, nanti kita bakal personal reading. Oke, saya buka untuk kamu yang kepengen melakukan personal reading. Kita lihat, kita buka kartu 5 dulu. Ada hal apa yang membuat dia itu on off seperti itu? Oke, 5 dulu ya teman-teman, kita bakal bacakan. Di sini saya melihat ada Knight of Pentacles, ada Wheel of Fortune, ada Four of Pentacles, ada Ace of Wands, dan juga ada Eight of Cups. Ada beberapa energi di sini yang saya tangkap bahwa dia sering banget yang melakukan on off seperti itu ya. Memang sesuai dengan judulnya, cuman kita bakal melihat sebabnya apa sih. Di sini saya melihat ada semacam keinginan dia. Jadi gini, dia masih merasa belum 100% nyaman dengan hubungan ini.
Jadi artinya dia masih merasa kayak ada sesuatu yang belum dia dapatkan dari hubungan ini. Sehingga dia di sini masih kayak mencari-cari sesuatu. Dia kayak masih mencoba untuk membuka hati dan membuka diri juga. Ya, itu salah satu yang bisa saya tangkap, yang bisa saya lihat. Dan ada hal lain yang juga berhubungan dengan finansial. Jadi sepertinya dia on off itu karena apa ya? Boleh dikatakan secara finansial dia itu belum terlalu mapan. Dia masih sangat berhati-hati menggunakan finansialnya atau keuangannya, sehingga dia di sini kayak ada kecenderungan kepengen fokus untuk memperbaiki finansial juga. Jadi ada beberapa alasan atau ada beberapa hal yang membuat dia melakukan hal ini. Ya, hal ini adalah on off, hubungan yang on off. Tetapi saya merasakan juga kayak ada energi apa ya, bahwa dia tuh kepengen pergi dari situasi ini, dia kepengen pergi dari hubungan ini. Itu yang saya lihat dari kartu kelima, ada Eight of Cups ya. Sepertinya dia memang kepengen pergi, keluar dari keadaan ini, keluar dari situasi ini. Itu yang saya rasakan. Tetapi di sisi lain tadi yang saya bilang juga bahwa dia kepengen fokus pada masalah keuangan. Karena saya nggak ngerti, cuman saya merasakan energinya di sini dia satu di masalah keuangan adalah dia masih belum stabil. Yang kedua, dia sedang ingin berhemat gitu loh. Dengan kata lain, mungkin ketika dia masih bareng-bareng sama kamu, jalanlah kemana-kemana gitu ya. Itu kan otomatis harus ada cost ya, harus ada budget, harus ada pengeluaran segala macam. Dan dia di sini saya melihatnya dia lebih kepengen lebih berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang. Bukan dia pelit ya, bukan dia berhitung, bukan, tetapi dia lebih ke apa ya, realistis ya, bahwa kalau misalnya dia berhambur-hamburan uang terus, sementara pemasukannya kurang bagus, otomatis dia juga mikir ya. Itu hal yang bisa saya tangkap dari beberapa yang juga sudah saya sampaikan tadi. Dan yang jelas ada kecenderungan dia kepengen membuka lembaran baru di sini, makanya dia kepengen pergi. Ada energi dia pengen pergi. Kita nanti bakal melihat lagi dan kita bakal buka lagi sebenarnya ada hal apa lagi yang membuat dia tuh kepengen pergi gitu kan. Apakah dia sudah tidak nyaman sama kamu, apakah dia masih ada cinta atau tidak, kita bakal melihat lebih jauh. Kita shuffle kartu lagi. Tapi yang jelas dia itu seperti masih mencari arah karena ada sesuatu atau hal yang memang dia belum dapatkan dari hubungan ini. Jadi kayak misalnya apa ya? Jadi kebutuhan-kebutuhan, misalnya ada 10 kebutuhan. Di 10 kebutuhan itu masih ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi belum lengkap 10, ya. Itu analoginya seperti itu. Maka di kartu kedua Wheel of Fortune di sini dia kayak masih mencari jalan, masih mencari peluang-peluang, masih mencari kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa dia ambil. Terus kemungkinan dia pergi dari kamu, bagaimana kira-kira? Kemungkinannya bisa sangat besar, teman-teman, ya. Ketika ternyata dia, misalnya, apalagi ditambah dia sudah tidak punya rasa cinta lagi. Tapi kita lihat dulu deh, kita lihat dulu seperti apa lebih detailnya. Oke. Oke, teman-teman. Di sini ada 5 kartu lagi, Nine of Wands, ada Five of Swords, ada Knight of Wands, ada Two of Wands, ada The Emperor. Kita lihat ya, dia itu benar sekali ada hubungannya dengan finansial tadi. Dia kepengen fokus di masalah pekerjaan. Itu tadi ya. Saya nggak usah ulang lagi karena di sini terlihat lagi. Tetapi ada hal lain yang saya merasakan di sini bahwa ternyata dia tuh merasa kayak gimana ya, kayak sering bentrok antara energi kamu dengan dia. Saya melihatnya di sini kalian sering ribut, kalian sering berantem, kalian sering cekcok. Tetapi secara energi saya merasakan banget bahwa dia kayak kalah energinya dengan kamu, gitu loh. Maka dia merasa kayak ada kekalahan-kekalahan ketika menghadapi kamu. Jadi dia kewalahan. Ya, itu artinya bahwa jika ditanya tadi apakah dia masih punya rasa cinta, saya jawab sekarang aja, dia masih punya rasa cinta, ya, tetapi kadarnya itu sudah turun. Artinya
prosentase atau kekuatan cinta sudah turun. Kenapa turun? Karena ada banyak hal yang membuat dia itu, satu, ilfeel, yang kedua membuat dia itu tidak nyaman, yang ketiga dia merasa bahwa kamu bukan orang yang tepat untuk dijadikan sebagai pasangan seumur hidup. Terus kemudian ada lagi bahwa dia itu ngerasa bahwa pokoknya ada energi-energi yang dia ngerasain banget itu bentrok, energinya bentrok gitu. Jadi di sini kayaknya dia ngerasa, dia orangnya pendiam, dia orangnya memang tidak terlalu banyak bicara. Kadang-kadang dia lebih banyak menyimpan sesuatu ketimbang bicara, ya. Ini kebalikannya daripada kamu. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa ini energi bisa kebolak-balik atau vice versa, ya. Nanti tinggal disesuaikan. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Dia orangnya cenderung diam. Kalau ada apa-apa dia tidak selalu langsung ngomong, karena dia lebih ke apa ya, menjaga perasaan kamu gitu loh. Tapi sebaliknya kamu tuh serba kebalikannya dari dia. Kamu kalau ada apa-apa ngomong langsung ceplas-ceplos gitu, tidak peduli itu menyakitkan atau tidak. Itu yang saya lihat dan saya rasakan seperti itu. Nah, sehingga di sini saya merasakan banget bahwa energi kalian itu bentrok gitu loh. Kita akan lihat di beberapa kartu lain nanti, ya. Tapi yang jelas di sini merasakan energinya kayak bentrok banget, teman-teman. Jadi kalian itu sering ribut. Kalaupun tidak ribut, dia sebetulnya berada dalam situasi yang tidak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Jadinya adalah apa ya, ketemunya kalian itu selalu tidak satu pemikiran, ya, beda pendapat, terus beda cara juga, beda, pokoknya energinya bentrok sekali. Nah, kita akan melihat the bottom of the deck-nya. Oke. Nah, di sini saya merasakan ada beberapa dari kartu ini. The Devil ini benar sekali, berarti energinya memang kalian sudah tidak klop, ya. Jadi kenapa dia on off? Karena sebenarnya dia tuh kepengen pergi, tapi kalau mau ninggalin kamu tuh kayak nggak tega, kayak nggak ada ketegasan juga, jadi kurang ada keberanian segala macam. Jadi dia masih kadang-kadang ngegantungin kamu, gitu loh. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah dia sudah punya cowok lain atau cewek lain? Saya melihatnya dan merasakannya sih tidak ada. Sejauh ini belum ada, ya. Sejauh ini belum ada, tetapi lebih kepada hal-hal itu tadi yang prinsip banget gitu loh. Energinya bentrok. Ada banyak hal yang dia tuh nggak suka di dalam diri kamu, dari diri kamu. Cara kamu bicara mungkin, cara pikir kamu, tindakan kamu, perilaku kamu, dan sebagainya. Ada banyak hal yang membuat dia tuh nggak suka. Dia seringkali memendam, dan kadang-kadang saya melihat dia sering marah sendiri gitu ya. Karena dia orangnya tipenya introvert. Jadi kalau orang introvert itu kadang-kadang nggak mau mengungkapkan secara langsung, dipendam sendiri, akhirnya meledak sendiri. Jadi makanya saya lihat di sini dia sering marah-marah, yang akhirnya apa ya, membuat suasana hati dia tuh selalu rusak gitu loh. Bahkan saya merasakan bahwa dia itu sudah tidak terlalu nyaman ketika komunikasi sama kamu, ketika deket-deket sama kamu juga. Nah, itu hal yang mungkin bisa kamu jadikan sebagai apa ya, mungkin jawaban buat kamu yang selama ini penasaran kenapa dia on off terus gitu loh, kenapa dia menghilang, kenapa dia ngeblokir dan sebagainya. Terus kemudian di sini gini, pada akhirnya nanti dia kepengen membuka kehidupan baru dan lebaran baru. Kalau saya melihat di sini dengan situasi kamu yang sekarang ini, seperti apa yang saya sampaikan, kedepannya ini sepertinya tidak bagus. Kalaupun toh dilanjutkan, ya, yang ada justru nanti bakalan terjadi kehancuran-kehancuran yang lebih dahsyat lagi, teman-teman. Jadi ketika misalnya ini hubungan dilanjutkan, di depan sudah terlihat the tower itu adalah tanda atau simbol di mana ke depan nanti akan ada kehancuran yang tidak baik, ada kehancuran yang sangat menyakitkan. Itu gambarannya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya bahwa Mas Damar sebaiknya bagaimana hubungan ini, kalau menurut saya hubungan ini tidak perlu dilanjutkan, gitu loh. Karena apa? Sekali lagi, ketika hubungan ini dilanjutkan, maka kamu akan tersiksa, dia pun juga tersiksa, kalian sama-sama tersiksa. Jadi buat apa kalau dilanjutkan hubungan tapi bikin nyiksa hati, bikin sakit hati, bikin nyesek dan sebagainya. Di sini sudah ada kartu 3, ya.
yang jelas. Di sini energinya nggak bagus. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah kehancuran. Jadi kalau sudah jelas seperti itu gambaran dan prediksinya, maka silahkan semuanya sekarang saya kembalikan lagi ke kamu, apakah mau diteruskan atau tidak, gitu loh. Kalau saran saya sekali lagi tidak usah, karena hubungan ini sudah toksik, hubungan ini sudah nggak bagus, kalian sudah tidak lagi dalam satu frekuensi, energinya sudah beda, ya, satu ke sana, satu ke sini. Oke, kurang lebih itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam gambaran dan juga jawaban buat kamu. Setidaknya bisa kamu pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, gitu loh. Karena apa teman-teman? Gini, ketika sebuah hubungan sudah tidak dalam satu frekuensi, energinya sudah geser, udah geseh gitu ya. Ini sulit gitu loh, buat dibenahi pun susah gitu loh. Karena apa? Yang ada adalah keterpaksaan menjalani hubungan. Ketika kita dalam kondisi terpaksa, hati nggak nyaman, ada berontak ya, perasaan dan hati kita pasti berontak. Nah itu nanti terjadinya apa? Kita gampang marah, ribut terus, berantem terus, dan sebagainya. Jadi buat apa? Membangun, menjalin hubungan yang ternyata hanya membuat kamu tersiksa, yang hanya membuat kamu itu tersakiti. Jadi sekali lagi, tegas dan berani. Ya, nggak usah takut apapun, karena ingat ya, bahwa Tuhan itu menciptakan banyak manusia di dunia ini. Ya, jadi kalau kamu kehilangan dia, bukan berarti dunia ini runtuh dan hancur segala-galanya. Tidaklah. Jadikan ini sebuah pengalaman yang membuat kamu semakin matang, semakin dewasa, dan semakin bijaksana. Oke? Jadi saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dengan tema apakah dia masih ada cinta. Jawabannya adalah masih, tetapi semakin lama semakin berkurang kadarnya. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, energi negatif yang ada, dan sudah jelas sekali ke depan nanti bakal terjadi kehancuran dalam sebuah hubungan yang terpaksa diteruskan, itu bakalan hancur, gitu loh. Jadi itu gambarannya teman-teman. Jadi lebih baik kamu tuh rilis aja, healing, ikhlas, gitu loh. Kemudian kamu mencoba untuk menerima keadaan ini dengan sesadar-sadarnya, dengan penuh rasa syukur, karena apa? Berarti Tuhan menyelamatkan kamu dari orang yang tidak tepat, atau sebaliknya menyelamatkan dia dari orang yang tidak tepat. Atau sama-sama kalian bisa selamat dan kalian bisa membuka lembaran baru dan kehidupan baru yang lebih baik lagi. Jadi saya rasa kita harus bisa menghadapi itu semuanya. Karena kadang-kadang segala sesuatu yang kita inginkan tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Nah, selama itu terjadi, kok ternyata jauh dari yang kita inginkan, nggak sesuai dengan ekspektasi, berarti kesimpulannya adalah apa? Tuhan memberikan proses mengajarkan kamu untuk bersabar dan legowo. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan berikutnya dan memberikan apa yang kamu inginkan sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi sesuai dengan ekspektasinya banget lah. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, salah saya itu dulu. Yang pengen coaching bersama saya, spiritual coaching, silahkan. Pengen personal reading juga silahkan. Yang kepengen buka aura, bersihin energi kamu agar rezeki lancar, jodoh gampang, dan sebagainya, silahkan aja. Kamu bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di deskripsi atau di layar kiri atas ini. Oke? Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat-manfaat buat siapapun. Oke? Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.